Salam alaihim bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Saya akan membalas pertanyaan dari umat muslim ya, karena ada tayangan saya tentang iblis, malaikat yang elok, lalu ada pertanyaan ya dari mereka. Saya jawab judulnya begini ya. Aneh (2). Tiap agama iblisnya beda-beda. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau masing-masing agama Allahnya beda-beda itu make sense ya. Masuk akal lah ya. Termasuk tiap agama kitabnya beda-beda, itu make sense, masuk akal. Surganya beda-beda, itu make sense, masuk akal. Cara masuk surga beda-beda, itu make sense, masuk akal. Lah ini tiap agama iblisnya beda-beda. Setannya beda-beda. Mau ketawa takut rosa. Nomor 1, agama A bilangnya iblis itu dibuat dan dicipta dari api dan dijadikan si raja jahat. Ya. Lalu setan itu dicipta dari bara api. Tadi kan iblis dari api, setan itu dari bara api, dijadikan anak buahnya iblis. Berarti setan itu juga jahat juga. Jadi bagi agama A, Allah mereka menciptakan sesuatu makhluk itu ada yang baik, ada yang jahat. Make sense nggak ya? Allah menciptakan ada yang baik, ada yang jahat, itu make sense nggak? Ya. Nomor 2, agama B malah bilang iblis kelak bisa tobat. Ya. Bahkan setan juga bisa tobat. Jin bisa beragama. Ya. Jadi bagi agama B, Allah mereka sengaja menciptakan ada makhluk yang jahat dengan harapan nanti makhluk yang jahat itu bisa tobat juga. Make sense nggak ya? Allah kok begini? Nomor 3, agama C katanya Allah mereka malah menciptakan iblis, setan, dan jin dan sebagainya itu malah bisa beranak pinak. Makanya ada tempat khusus jin buang anak. Ada juga setan berselingkuh sama genderuwo. Make sense nggak ya? Ya, Allah kok seperti itu tuh make sense apa enggak ya? Nah, apa kata Alkitab ya? 1, sebagai yang awal ya, maka Yesus sebagai Allah menciptakan surga dan segala isinya. Kolose 1 ayat 16, yaitu menciptakan makhluk-makhluk surga adalah malaikat, serafim, dan kerub. Nomor 2, Yesus sebagai Allah yang benar tidak pernah menciptakan sesuatu yang jahat, dan Allah menghendaki semua selamat. 1 Timotius 2 ayat 4. Nomor 3, urusan memberontak atau melawan Allah adalah kehendak bebas makhluk itu. Nomor 4, ada malaikat yang elok, cerdik, namanya naga besar merah padam yang memberontak terhadap Allah. Wahyu 12 ayat 3-6. Itulah kehendak bebas malaikat yang sombong, yang ingin menyamai Allah. Nomor 4, lalu malaikat yang sombong itu diusir ke bumi, jadilah iblis, setan, dan roh jahat lainnya. Wahyu 12 ayat 9. Nomor 5, namun demikian Alkitab menulis masih bisa terjadi sampai saat ini ada malaikat-malaikat lainnya yang memberontak lagi, yang disebut malaikat-malaikat yang berbuat dosa. 2 Petrus 2 ayat 4.
itu semua kehendak bebas para malaikat itu. Malaikat yang berbuat dosa itu sekarang disimpan dulu di dalam gua-gua yang gelap, tetapi kelak saat penghakiman terakhir, kelak dihakimi barengan disiksa di dalam lautan api bersama iblis dan kelompok kambing terkutuk, ya. Matius 25 ayat 41, Wahyu 20 ayat 10. Kesimpulan, Allah yang benar Yesus Kristus tidak pernah menciptakan sesuatu makhluk yang jahat. Segala sesuatu yang berasal dari Allah semuanya baik, ya Bapak Ibu Saudara, ya. Terus urusan ada yang memberontak itu adalah kehendak bebas makhluk ciptaan Allah itu. Iblis, setan, roh jahat lainnya jatuh diusir ke bumi karena memberontak. Wahyu 12 ayat 3-9. Ada malaikat lainnya yang karena berbuat dosa terhadap Allah, ya, sampai sekarang masih ada malaikat yang berbuat dosa terhadap Allah. Itu sementara disimpan dulu di gua gelap untuk kelak dihakimi rame-rame bersama iblis dan kelompok kambing terkutuk. Matius 25 ayat 41, 2 Petrus 2 ayat 4, dan Wahyu 20 ayat 10. Shalom Pendeta HTD, Bapak Ibu Saudara. Jadi clear, ya. Tiap-tiap agama iblisnya saja beda-beda. Iblis, setan, roh jahatnya beda-beda, ya. Make sense nggak, ya? Lucu bagi saya, saudara-saudara. Ya, makanya jangankan bicara soal Allah, ya. Loh, kalau Allah berbeda tiap agama itu make sense, masuk akal. Allahnya agama A, B, C, D, E, F, G, H beda-beda, masuk akal, gitu. Terus apalagi kitabnya beda-beda, masuk akal. Apalagi surganya beda-beda, masuk akal. Lah ini iblisnya aja beda. Nah, selain iblisnya beda, malaikatnya juga beda loh, ya. Iblis itu katanya diciptakan dari api, setan itu dari bara api. Jadi Allah itu menciptakan sesuatu yang jahat, iya, yang baik juga. Make sense nggak? Masuk akal nggak? Allah menciptakan sesuatu yang jahat dan yang baik, masuk akal nggak? Menurut Alkitab tidak. Tidak pernah Allah menciptakan ada yang jahat, ada yang baik. Nggak ada itu. Malaikatnya aja beda-beda loh. Katanya malah di keyakinan lain malaikat itu punya sayap. Ya. Mereka nggak tahu, yang mereka tahunya pokoknya cuma malaikat. Dia tidak tahu serafim dan kerub. Padahal ayat Alkitab mengatakan yang punya sayap itu serafim dan kerub. Serafim itu sayapnya 6, kerub sayapnya 4. Kalau malaikat nggak bersayap, ya. Dan yang lebih parah lagi, ya, makhluk-makhluk roh, malaikat, ya, termasuk iblis, setan, katanya bisa beranak, katanya. Punya titit, ya. Punya titit, bisa beranak. Makanya ada tempat jin buang anak. Ya. Ya, seperti itu, ya Bapak Saudara, ya. Itu semua tidak benar. Kita bersyukur, ya. Kita bersyukur mengenal Allah yang benar, Yesus Kristus, dan ada satu-satunya standar, ya, yang kita ini adalah Alkitab, ya. Kalau ngomongin kayak gini saya tuh pengen ketawa, mau ketawa takut rosa, ya. Ya, usah, ya. Oke, saya rasa padat, singkat, dan clear, ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Haleluya, amin.